Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom. Nama saya Riri Sarvan, saya adalah staf dosen pada program studi peternakan jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon. Saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada penyampaian PDD UKT-PT. Saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Genetika Ternak. Mata kuliah Genetika Ternak adalah mata kuliah yang memiliki bobot SKS 2 SKS pada semester genap dan bersifat mata kuliah wajib. Capaian pembelajaran mata kuliah Genetika Ternak dibagi menjadi beberapa sub CPMK. Sub CPMK 1, akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian genetika ternak dan tujuan umumnya, ruang lingkup, manfaat, serta sejarah dan perkembangan genetika ternak. Sub CPMK 2, akhir dari bagian kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan dasar-dasar fisik pewarisan sifat, sel dan kromosom, dasar hukum Mendel dengan benar. Sub CPMK 3, akhir dari materi ini, mahasiswa dapat mempelajari dan menjelaskan struktur, sifat kimia, dan organisasi materi genetik atau DNA dengan benar. Sub CPMK 4, akhir dari materi ini, mahasiswa dapat menjelaskan pewarisan sifat materi genetik dengan benar. Sub CPMK 5, akhir dari materi ini, mahasiswa dapat menjelaskan interaksi genetik, epistasis, dan non-epistasis dengan benar. Sub CPMK 6, akhir dari materi ini, mahasiswa dapat menjelaskan perubahan materi genetik, struktur, jumlah kromosom, pindah silang dengan benar. Sub CPMK 7, akhir dari materi ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang peristiwa rekayasa genetik dengan benar. Materi yang dipelajari pada mata kuliah Genetika Ternak dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, terkait pengertian, definisi, manfaat, dan tujuan dari genetika ternak. Materi kedua, dasar-dasar genetika, pewarisan sifat dan ekspresi gen, dasar fisik pewarisan sifat berupa sel dan kromosom, pembelahan sel, dasar fisik hukum segregasi, dan perpaduan bebas. Materi yang ketiga, struktur, sifat kimia, dan organisasi materi genetik. Materi yang keempat, pewarisan sifat materi genetik. Materi yang kelima, interaksi genetik berupa prinsip interaksi genetik, epistasis sederhana, epistasis ganda, dan interaksi non-epistasis. Materi yang keenam, perubahan materi genetik berupa perubahan struktur dan jumlah kromosom, pautan, pindah silang, dan rekombinasi, serta pemetaan genetik. Materi yang ketujuh, rekayasa genetik berupa sejarah dan perkembangan rekayasa genetika, teknik manipulasi gen, dan aplikasi rekayasa genetik pada ternak. Metode pembelajaran yang digunakan pada kuliah Genetika Ternak berupa metode ceramah yang akan diselingi juga dengan tanya jawab, kemudian diskusi, dan small group discussion. Untuk pengumpulan tugas pada mata kuliah Genetika Ternak dapat dilakukan secara langsung maupun dapat dikirim melalui email dan WhatsApp apabila tugas diminta dalam soft file. Kemudian, kuis pada mata kuliah Genetika Ternak ini dapat dilakukan pada awal maupun pertengahan kuliah dijalankan. Kemudian, referensi yang digunakan pada perkuliahan mata kuliah Genetika Ternak ini dapat dilihat sebagai berikut. Komponen penilaian yang digunakan pada kuliah Genetika Ternak dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, partisipasi 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%, dan tugas individu 30%.
Berikut saya akan menyampaikan pembelajaran di depan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan memulai perkuliahan lagi ya. Tapi sebelum kita mulai dengan kuliahnya, saya persilahkan adik-adik semuanya untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi ini merupakan pertemuan saya yang kedua ya. Sebelumnya kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan pengertian genetika ternak. Hari ini kita mulai masuk dengan perubahan material genetik. Jadi kalau kita bicara terkait dengan genetika, berarti ada materi dasarnya yang mungkin adik-adik pada saat SMA sudah mendapatkannya, yaitu mata pelajaran biologi. Ya, saya rasa mungkin kalian semuanya sudah mendapatkan mata pelajaran biologi ya di bangku SMA. Oke, untuk perubahan material genetik, kita lihat pada pendahuluannya, kita harus mengetahui dulu dalam perubahan material genetik ada apa saja yang terjadi di dalamnya. Dalam perubahan material genetik kita kenal dengan gen yang sebagai materi genetik yang kita kenal sekarang ini dengan namanya DNA. Ya, DNA ini dia akan menjalankan 3 fungsi pokoknya. Yang pertama, dia sebagai materi genetik harus mampu menyimpan informasi genetik dan dia sebagai tempat yang dapat meneruskan informasi genetik dari orang tua kepada anaknya. Dan peristiwa ini dia terjadi secara terus-menerus. Ya, untuk menyampaikan informasi itu, dan informasi itu dia tidak akan berubah. Kemudian dari generasi ke generasi, fungsi ini yang kita kenal dengan namanya fungsi fenotipik. Fungsi fenotipik ini dia dilaksanakan melalui proses yang namanya proses replikasi, atau dia membelah diri ya, dia membentuk sifat yang sama dengan dia punya induknya atau dia punya tetua. Bagian setelah ini kemudian kita akan membahas terkait dengan replikasi DNA. Itu fungsi utamanya. Fungsi yang kedua yaitu materi genetik itu dia harus mampu mengatur perkembangan fenotip organisme. Artinya di sini materi genetik itu dia harus mengarahkan pertumbuhan, kemudian juga diferensiasi organisme mulai dari zigot, mulai dari dia terbentuk dalam kandungan sampai dia menjadi individu dewasa. Fungsi yang kedua ini kita kenal atau kita sebut dengan namanya fungsi fenotipik. Yang tadi yang pertama itu fungsi genotipik ya, yang kedua adalah fungsi fenotipik, dan yang kedua adalah fungsi evolusioner. Dalam fungsi evolusioner ini, materi genetik itu sewaktu-waktu dia dapat mengalami perubahan, sehingga organisme yang bersangkutan itu akan mampu beradaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan. Kalau kita lihat dalam rumus genetika, itu evolusi sama dengan G plus L. Artinya perubahan itu didapat dari adanya pengaruh genetik dan lingkungan. Siapa di sini yang tahu berapa persen pengaruh genetik itu mempengaruhi evolusi dan berapa persen pengaruh lingkungan itu mempengaruhi evolusi? Kalau dalam ilmu genetika kita kenal dengan 30 plus 70 ya. Itu sudah sering ya dibicarakan bahwa 30% faktor genetika akan mempengaruhi evolusi organisme, dan 70% faktor lingkungan akan mempengaruhi evolusi dari organisme. Kenapa sampai faktor lingkungan ini cukup besar? 70%. Karena ketika individu itu dewasa, dia hidup di dalam lingkungan itu kan dia bisa berubah sewaktu-waktu ya.
Mau itu pakan, ataukah suhu, cuaca, kelembaban, itu semua akan mempengaruhi perubahan dari si organisme ini ketika dia menjadi individu dewasa. Oke? Selanjutnya, dari fungsi ketiga materi genetik ini, ada fungsi evolusi yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan materi genetik itu yang dia mampu, dia memiliki kemampuan khusus untuk melakukan mutasi, yang tadi fungsi evolusioner itu. Kemudian peristiwa mutasi atau perubahan materi genetik ini di samping segregasi dan rekombinasi, kemudian dia akan menciptakan variasi genetik yang baru. Variasi genetik yang baru ini yang diciptakan, dia akan berguna untuk mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Jadi dia mampu beradaptasi dengan lingkungan ekstrim maupun juga non-ekstrim ya. Oke, selanjutnya adik-adik kita lihat di sini ada macam-macam mutasi yang bisa saja terjadi ya. Jadi ada macam-macam mutasi yang bisa terjadi karena beberapa faktor yang mendasari dari proses mutasi ini. Kita lihat beberapa faktor tersebut ada berdasarkan jenis atau tempat sel itu tumbuh, kemudian berdasarkan arahnya, yang ketiga berdasarkan jenis dan materi objeknya, jenis objek dan materinya atau tingkatannya, kemudian berdasarkan penyebab proses terjadinya mutasi. Kita lihat yang faktor pertama ada berdasarkan tempatnya atau jenis sel yang mengalaminya. Ini dibedakan menjadi mutasi gametik atau germinal dan mutasi somatik. Kemudian berdasarkan arahnya, kita kenal ada dua bentuk mutasi yang berdasarkan arahnya, ada mutasi itu bisa terjadi maju dan mutasi mundur. Kemudian berdasarkan jenis objek dan materinya atau tingkatannya, ada mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Adik-adik, di dalam DNA ini kita kenal ada kromosom, kemudian sel. Andai kata kalau DNA itu adalah rumah, maka di dalam rumah itu ada kita punya sel dan juga kromosom ya. Nah, mutasi itu bisa terjadi pada bagian DNA yang ada dalam tubuh kita atau setiap organisme ya. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Kemudian berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya kita kenal ada mutasi spontan atau dia terjadi secara normal. Dia terjadi sendirinya, kemudian mutasi induksi, mutasi yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan tertentu ya, atau manusia mungkin dia mau merencanakan sesuatu, nah dia bisa melakukan mutasi dengan sendirinya. Dalam bidang peternakan, mutasi secara induksi ini bukan lagi hal yang tabu ya, sudah sering dilakukan apalagi di tengah-tengah perkembangan teknologi sekarang ini ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Selanjutnya, ini adalah diagram dari 4 proses mutasi tadi yang berdasarkan tempat terjadinya, berdasarkan arahnya, tingkatannya, dan sumbernya. Kalau berdasarkan tempat terjadinya, tadi ada mutasi gametik dan mutasi somatik. Mutasi gametik kita lihat lagi, ada dibedakan menjadi beberapa, ada 2, yaitu ada mutasi autosomal dan mutasi terpaut kelamin. Kemudian kalau berdasarkan arahnya kita lihat ada mutasi maju dan mutasi balik. Kemudian yang ketiga mutasi berdasarkan tingkatannya, ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Di sini pada mutasi kromosom dibagi lagi menjadi beberapa ya. Ada perubahan terjadi pada jumlah kromosom, kemudian perubahan bisa terjadi pada susunan kromosomnya dan pada isokromosom dan katenasi. Kita lihat pada perubahan yang terjadi pada jumlah kromosom. Ada beberapa jenis, ada 2 jenis ya, bisa dilihat pada diagramnya. Ini ada euploidi dan aneuploidi. Pada mutasi aneuploidi kita lihat ada monosomik, polisomik, nulisomik. Artinya perubahan itu bisa terjadi hanya pada 1 kromosom, beberapa kromosom, dan hanya pada kromosom tertentu.
ya pada 3 jenis aneuploidi. Kemudian pada perubahan susunan kromosom ada 4 jenis mutasi yang bisa terjadi, yaitu ada defisiensi, duplikasi, translokasi, dan inversi. Kemudian berdasarkan sumbernya, yang tadi ada 2 itu mutasi alami dan mutasi buatan. Oke, selanjutnya kita lihat ada mutasi berdasarkan tempatnya. Ini mutasi gametik, autosomal ya, dan terpaut kelamin. Kemudian juga somatis, ada mutasi somatik pada embrio. Itu mulai ada evolusi terjadi mulai pada janin. Kemudian mutasi samotik yang terjadi pada saat individu itu dewasa. Selanjutnya ini mutasi yang keempat ya, mutasi berdasarkan arahnya bisa terjadi maju maupun balik. Kita lihat pada mutasi maju, ini mutasi dari fenotip normal menjadi fenotip abnormal. Ini mungkin terjadi karena terjadi gen resesif yang muncul lebih banyak ya. Kemudian ada mutasi balik. Ini pada mutasi balik ini ada 2 mekanisme yang berbeda pada mutasi balik ini. Kita lihat yang pertama ini bisa terjadi pada perubahan urutan basa pada DNA mutannya sehingga benar-benar pulih seperti urutan basa pada fenotip normalnya. Jadi istilahnya ini dia dari abnormal menjadi mutasi normal. Kemudian yang kedua itu terjadinya mutasi kedua ini di suatu tempat lainnya di dalam genom yang dia mampu mengimbangi atau menekan pengaruh mutasi pertama sehingga mutasi yang kedua. Mutasi ini ada beberapa yang kita kenal. Mutasi ini juga disebut sebagai mutasi penekan atau suppressor mutation. Ada 2 jenis yang kita kenal pada mutasi penekan, ada penekanan intragenik dan juga penekanan intergenik. Oke, mungkin adik-adik sampai di sini sudah ada yang mengerti ya, sudah bisa mengerti ya? Oke, kita lanjut. Pada mutasi berdasarkan jenisnya atau tingkatannya, tadi mutasi itu bisa terjadi pada susunan gen yang ada dalam DNA. Juga mutasi bisa terjadi pada susunan kromosom itu ya. Bisa dia terjadi penambahan susunannya atau ada terjadi pengurangan atau inversi ya. Kita kenal dengan inversi. Kita lihat pada mutasi gen. Mutasi gen ini merupakan peristiwa yang terjadi, ada perubahan pada susunan genetis akibat tautomeri. Kemudian sebelumnya kita harus tahu dulu tautomeri itu apa ya. Tautomeri ini adalah merupakan perubahan struktur DNA akibat perpindahan atom-atom hidrogen dari suatu posisi purin ke posisi pirimidin yang lain atau sebaliknya, pirimidin berubah ke posisi purin. Kemudian mutasi gen ini dia dapat terjadi melalui proses replikasi atau sintesis protein. Lalu pada mutasi gen tersebut juga bisa terjadi berupa mutasi titik. Kemudian mutasi titik ini terjadi karena adanya dampak perubahan tidak langsung pada dia punya fenotipnya. Lalu kita kenal ada 2 tipe mutasi gen. Yang pertama itu ada mutasi pergantian basa nitrogen. Dia bisa terjadi pada proses transisi dan transversi. Dan yang kedua ada terjadi penyisipan dan pengurangan basa nitrogen meliputi insersi dan delesi. Ini adalah bentuk gambar dari susunan nitrogen. Yang tadi ada transisi dan transversi. Pada bagian transisi kita bisa melihat bahwa transisi ini terjadi jika basa purin yang kita kenal dengan ada adenin dikodei dengan huruf A ya untuk adenin, kemudian diganti dengan basa purin lain atau guanin.
dia dikode dengan huruf G atau basa pirimidin atau timin diganti dengan basa pirimidin lain. Jadi dia bisa terjadi bergantian. Purin ke adenin, bisa juga sebaliknya adenin ke purin. Kita lihat pada transisi ini dia bereplikasi, terjadi transisi pada 2 nukleotida kedua dan keempat. Adik-adik bisa lihat untuk menghitung nukleotida kita bisa lihat pada susunannya ya. Pada gambar di atas dia menunjukkan ada 6 susunan nukleotida ya pada kromosom atas dan kromosom bawah. Jadi susunan kromosom itu ada 1 pasang ya. Atas dan bawah kita lihat pada nukleotida C, G, T, A, G ini dikodekan dengan nama sitosin, guanin, timin, adenin, guanin. Oke. Pada transisi kita lihat dia berpindah posisi pada nukleotida kedua yang harusnya guanin dan sitosin, dia berubah ke susunan nukleotida yang keempat yaitu guanin ke adenin, timin, berubah ke posisi yang nukleotida yang kedua ya, kemudian nukleotida yang keempat pindah posisi menjadi nukleotida yang kedua. Sampai di sini bisa dimengerti? Mengerti, Ibu. Oke. Adik-adik, selanjutnya kita lihat proses aberasi dalam perubahan susunan kromosom. Di depan ini sudah ada gambar 4 proses aberasi dalam susunan kromosom yang melibatkan perubahan di dalam jumlah serta urutan-urutan dari gen di dalam kromosom. Kita lihat yang pertama ada proses delesi. Proses delesi ini artinya dia terjadi pengurangan susunan kromosom di dalam gen. Awalnya kita lihat pada susunan kromosomnya masih lengkap ya, A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ketika dia terjadi proses delesi, artinya dia terjadi perubahan salah satu susunan kromosom. Maka yang terbentuk adalah A, B, C, E, F, G, dan H. Artinya di sini yang terjadi kromosom yang hilang pada kromosom apa? D. Oke, pada kromosom D yang hilang ya. Kemudian pada aberasi berupa duplikasi kromosom di dalam gen, berarti artinya dia akan terjadi penambahan. Oke, penambahan susunan kromosom di dalam gen. Mungkin di sini siapa yang bisa membantu untuk memberikan contoh duplikasi aberasi dalam kromosom? Ibu. Oke, Mindy silahkan. Jadi, ya. Oke. Jadi coba Mindy tunjukkan kromosom mana yang terjadi duplikasi? Pada kromosom B dan C, Ibu. Oke, jadi dia dari awalnya kromosom susunan dengan A, B, C, D, F, G, H, dia menduplikatkan diri pada kromosom B dan C ya. Jadinya seperti ini ya. Adik-adik semua bisa lihat ya. Oke, terima kasih Mindy. Sama Ibu. Mungkin di sini ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya, Ibu. Oke, Yosua, silahkan, Yosua. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Di sini saya ingin bertanya, Ibu bagaimana contoh penerapan rekayasa genetik di bidang pertanian dan peternakan Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Yosua untuk pertanyaannya. Ya, adik-adik, jadi memang untuk penerapan bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan ini sudah tidak merupakan hal yang awam lagi ya untuk kita ketahui. Kalau kita mau bicara terkait dengan penerapan bioteknologi, kita harus tahu dulu apakah ini bioteknologi konvensional ataukah modern ya. Kalau kita di dunia sekarang atau di bidang peternakan, kita lihat pada bidang peternakan penerapan bioteknologi ini bisa diterapkan pada penerapan yang konvensional dan juga modern. Kalau konvensional ini yang sehari-hari kita orang peternakan juga bisa lakukan ya. Atau bukan orang peternakan itu juga bisa lakukan, yaitu metode seleksi. Metode seleksi itu merupakan penggunaan bioteknologi konvensional ya. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan
bibit yang unggul, ya. Kita menyeleksi ternak dengan sifat-sifat tertentu, sifat-sifat yang baik untuk dijadikan ternak bibit. Itu dalam bidang peternakan. Kalau di bidang pertanian, kita lihat adik-adik dong di sini sudah makan tahu, tempe, sudah ya. Nah, itu juga merupakan penerapan bioteknologi konvensional, ya, yang sehari-hari katong bisa menikmati hasilnya. Itu ada proses fermentasi yang di dalamnya melibatkan mikroba baik, mikroba untuk tumbuh, ya, pada proses fermentasi. Oke, adik-adik, demikian ya kita punya pertemuan di hari ini. Dan sebelum kita meninggalkan kelas, saya berikan adik-adik tugas ya untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya dengan saya. Tolong dicatat tugasnya. Yang pertama, soal nomor 1, jelaskan manfaat penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan. Manfaatnya ya, manfaat penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan. Jadi adik-adik dong bisa mengambil beberapa bioteknologi atau rekayasa genetika yang biasa dipakai pada ternak ya. Di kita punya bidang peternakan, contohnya bisa pakai IBK atau transfer embrio ya. Masing-masing berbeda-beda ya. Kemudian adik-adik jelaskan bagaimana manfaatnya. Yang ketiga, berikan masing-masing satu contoh ternak yang melalui proses rekayasa genetik. Adik-adik bisa pilih ternak yang menggunakan gen transfer, cloning, nuclear transfer, atau nuclear fusion. Silahkan dipilih dari beberapa metode rekayasa genetik ini, ternak mana yang mengalami atau menggunakan penerapan bioteknologi tersebut. Kalau bisa masing-masing jawabannya berbeda-beda ya, dia punya contoh ternaknya. Oke, kalau sudah saya mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Sebelum kita bubar, karena tadi kita buka juga dengan berdoa, maka alangkah baiknya kita menutup kelas kita juga dengan berdoa. Berdoa sesuai keyakinan, dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih adik-adik semua atas partisipasi di pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT pada mata kuliah Genetika Ternak. Semoga dari video ini dapat memberikan informasi dan gambaran terkait proses perkuliahan mata kuliah Genetika Ternak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan tim penilai sertifikasi dosen SMART 2025 pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Patimura, pimpinan jurusan peternakan, teman dan rekan sejawat serta mahasiswa pada jurusan peternakan. Mohon maaf apabila dalam video ini masih ada kesalahan dan kekurangan. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om Nama Budaya. Salam kebajikan. Rahayu.